Untuk Mas Niko. Mas Nikonya di sini. Oh iya, Mas Niko. Boleh diperkenalkan dulu untuk karakternya di sini sebagai apa dan filmnya tentang apa sih? Ya, saya Niko Saputra, saya berperan sebagai layar di film yang berjudul Siapa Dia. Ini adalah film musikal pertamanya Mas Garin dan pertamanya saya juga. Ceritanya bercerita seputar tentang seorang sutradara film yang mau bikin film musikal. Oh, oke. Dan tapi di film ini juga bercerita tentang sejarah perfilman di Indonesia dari pra kemerdekaan sampai kurang lebih hari ini. Jadi cerita ini akan membawa kita ke masa-masa yang lalu, memperkenalkan bagaimana dunia film itu bisa muncul di Indonesia. Kalau untuk Mas Faisal, untuk di film ini kenapa memilih Niko nih untuk cast-nya dan banyak banget nama-nama artis gede dan penyanyi yang dilibatkan di film ini? Kalau memilih Niko itu sebenarnya dari sutradara ya. Oh. Sekali. Dilihat dari sosok, Niko juga nama besar. Ya. Kan? Terus dan yang lain-lain itu memang background mereka juga di musiknya juga udah jelas ada kan. Tapi di luar dugaan ternyata Niko bisa nyanyi. Oh. Iya, jadi artinya itu kebetulan yang saya kayak dapat jackpot aja gitu. Ya, ya. Memang sudah diperhitungkan dan sutradara Mas Garin udah berpikir siapa-siapa yang akan menjadi peran di sini, dia pikirkan matang-matang. Berarti di sini nggak perlu les vokal lagi Niko? Enggak cuma kita belajar lagunya aja kan? Ya, belajar lagunya aja. Ya berlatih juga artinya, tapi khusus buat lagunya, jadi nggak ada les vokal khusus. Iya. Lagu itu juga yang kita belum pernah bawain ya kan, jadi Betul. mau harus dipelajari lagi. Tapi normal lah semuanya, yang penyanyi pun belajar juga, artinya mempelajari lagu yang akan dibawa di film itu. Total ada berapa lagu Mas untuk di film ini? 14 lagu. Ada lagu-lagu yang memang sudah ada, artinya lagu yang memang sudah kita kenal gitu. Ada beberapa lagu baru juga yang ditemukan itu melalui proses bersama Mas Garin dan pemain-pemain yang lain waktu itu. Jadi semacam improvisasi, semacam penciptaan baru lah. Itu ditemukan kayak hilang sebelumnya bagaimana? Ya, Tapi di teaser kan udah dirilis kan, waktu saya nonton di JAV tuh teasernya, Ya. waktu di JAV itu ada menari juga nih Niko di sini. Emang itu dia. kebutuhan. Ya kebutuhan, ya namanya film musikal ya, pasti kan tidak terlepas dari musik, gerak, tari, nada dan gerak. Jadi ya itu sudah menjadi satu sih, saya rasa di setiap film musikal pasti ada unsur-unsur seperti itu. Dan prosesnya juga, sebenarnya proses kami cukup panjang ketika mempersiapkan sebelum film ini tayang ya, sekitar 2 bulan lebih gitu untuk bekerja dengan koreografi Mas Eko yang mengarahkan koreografi. Jadi setiap lagu itu ada gerakan-gerakan gitu, jadi itu ada keren. Memang dipersiapkan khusus untuk. Ya. Kenapa kamu akhirnya mau debut nyanyi di film ini? Saya awalnya juga ragu sebenarnya, karena saya nggak punya latar belakang sebagai seorang penyanyi profesional kan ya. Jadi waktu itu saya mencoba meyakinkan diri saya dan meyakinkan Mas Garin juga, dan Pak Faisal juga ada di situ gitu. Saya bilang saya nggak yakin saya bisa nyanyi, tapi kita coba deh. Jadi pertama kali datang Mas Garin dan Niko ke rumah saya, kita sempat membahas ya malam itu malamnya. Kita langsung ke piano. Oh. Dia nyanyi lagu apa? Ya udah bisa nyanyi, dia belum selesai. Itu pun saya masih ragu. Tapi kan kita harus mensupport ya. Iya. Maksudnya membuat gimana caranya si orang ini menjadi nyaman. Ternyata memang karena ada satu sisi bahwa Niko tuh seneng musik, dia seneng
nyanyi, kan ada orang sering nyanyi sendiri kan gitu kan. Nah ternyata itu kalau misal kita fokuskan untuk dilatih, jadi bisa. Tapi ini bukan menyanyi yang sebagai kayak penyanyi diva apa namanya musikal, bernyanyi itu seperti bicara komunikasi. Jadi akan lebih ringan sih sebenarnya, karena kan ini kan kayak ini kan musikal, drama musikal, film musikal. Jadi komunikasinya melalui nada, jadi lebih agak santai sih sebenarnya. Nah untuk 14 lagu itu proses kurasinya seperti apa Mas? Yang dipilih akhirnya, oh ini cocoknya di sini. Total tuh ada lebih dari 30 lagu yang masuk dalam list kita. Dan setiap lagu itu harus mewakili dari isi cerita. Nah, teknis-teknis itulah yang kita akan pikirkan mana yang kira-kira yang cocok dinyanyikan di setiap cast gitu di situ. Jadi belum tentu lagu yang ini cocok dinyanyikan sama misalnya ada Dira Sugandi. Oh, dia lebih cocok lagu ini. Oke, lagu itu kita pakai. Lagu ini dan pemilihan lagu cukup lama juga karena kita harus meyakinkan juga dengan si penyanyinya atau enggak. Tapi untuk Niko nggak bisa pilih. Kenapa? Karena ada semua nyanyi semua. Enggak semua lagu, enggak semua. Iya, paling banyak itu ya. Di setiap scene itu. Iya, Kalau paling banyak berarti ya? Enggak, iya. Iya. Benar. Gue bersadar. Karena sebenarnya banyak ensemble juga ya di film ini, banyak aktor-aktor yang berperan juga, dan ini kan di film ini ada berbagai macam era. Di dalamnya juga ada musik dengan di era tersebut yang mewakili era tersebut lah. Yang Pak Faisal bilang tadi bahwa ini akan ada musik yang harus sesuai dengan cerita, tokoh dan lain-lain. Ya mau nggak mau jadi lumayan banyak PR-nya. Pengalaman pertama sama Garin gimana Niko? Beda ya sama Garin. Menarik ya, bekerja sama dengan Mas Garin. Dia orang yang punya kreativitas yang di luar apa ya? Kebiasaan. Di luar kebiasaan, saya rasa dia punya insting, intuisi dan pengetahuan juga yang luar biasa sih, dan sangat menghargai spontaneity. Dan nggak cuma ke pemain ya, tapi ke kru yang lain juga gitu, kru kreatif terutama. Saya melihat bagaimana dia bekerja dengan DOP, dengan artistic department, dengan kostum, semuanya diberikan ruang untuk mengeksplorasi dan diberikan ruang untuk bekerja dengan spontanitas. Berarti di set banyak improvisasi juga dong? Banyak. Mas Garin juaranya. Banyak. Dan tapi justru menurut saya itu nilai lebihnya ya, karena apapun yang sudah kita persiapkan, tapi di lapangan itu pasti akan ada energi dan ada suasana yang berbeda, sehingga kita harus merespons itu dengan cepat. Seperti bikin musik juga. Nah Mas Faisal, awal saya dengar project ini tuh kan judulnya melodrama ya. Kenapa akhirnya diganti jadi Siapa Dia? Oh enggak, judulnya memang belum ditentukan. Oh berarti Melodrama itu hanya sebagai working title. Iya, Working title kita. ya. Jadi karena waktu itu ya udah kita bikin melodrama dulu aja, tapi memang belum diputuskan judul. Nah, terakhir begitu kita sudah mulai masuk yang di JAV itu kan, nah itulah kita baru itu official judul filmnya Siapa Dia. Jadi tidak ada perubahan, tapi belum ada judul waktu itu. Kenapa milih judul ini? Siapa Dia? Ya. Apa yang spesial dari title ini nih? Sebenarnya ini Siapa Dia ini kita mengambil juga dari ada lirik lagu ya. Lagu yang di itu ya. Terus secara catchy Siapa Dia itu jadi kayak lebih mewakili dari si konsep film ini. Dan siapa dia itu tidak spesifik bahwa ini menjadi ini siapa sih, kita nggak ada ke situ. Secara umum aja sih kita pikir kayaknya menarik nih Siapa Dia, udah Siapa Dia aja gitu. Nggak terlalu. Mas Garin juga waktu ngomongnya ya agak ini ya, simpel gitu Mas Garin apa, cuman mungkin ya kalau saya sih melihat tokoh layar ini kan dikelilingi oleh banyak tokoh-tokoh lain gitu yang mencoba untuk mengerti dia gitu. Jadi pertanyaan Siapa Dia tuh muncul Siapakah dari orang ini? ini lebih ngerti.
Harus ngerti Kayaknya nama ya. seinget gua, seinget gua. Nah Mas, untuk lagu-lagunya di sendiri tuh nge-mixingnya gimana tuh Mas? Ya. Apakah dikerjakan di sini atau di luar negeri? Jadi masaknya itu istilahnya kita bikin aransemen tuh kita ngerjain sendiri di sini aransemen. Tentunya bikin musik ini kan syuting film dulu ya. Ya. Jadi kita bikin draftnya dulu di sini. Setelah ini gayet ini udah jadi, setelah itu baru saya coba untuk bawa musik ini orkestra ya, rekaman musik di luar saya, di Praha. Praha. Dan itu salah satu mimpi saya sama Mas Garin. Mas, kalau nanti film ini jadi, saya mau bikin musiknya, scoringnya di luar negeri. Dengan tidak mengurangi apa ya, dengan ada anak-anak bangsa di sini. Tapi kalau saya lihat sih, kalau budaya orkestra itu kayaknya Sana. nah, ya kan, lebih bukan sekadar gimmick. Tapi memang saya kepingin hasilnya maksimal. Film pertama Mas Garin film musikal, film musikal pertama kali Niko gitu kan. Toh kenapa nggak saya bikin yang terbaik aja gitu. Total ya Mas ya. Total. Di sana dia yang bikin musik yang mainstreamnya tuh orang-orang yang mainin musik filmnya apa? Star Wars. Oh iya. Iya. Mereka yang bikin itu ya itu main jackpot. Lumayan banyak loh itu, lumayan banyak banget. Kita ngerjain 14 lagu plus scoringnya juga. Tapi sebagian saya kerjakan tambahan di studio kita sendiri di sini. Nah Niko, setelah menjalani musical pertama ya, ketagihan atau cukup ini doang? Sementara cukup dulu ya. Kenapa emang? Ya nggak apa-apa, cuma maksudnya supaya bisa mengeksplor film-film yang lain. Berarti spesial banget Genre yang lain. ya? Spesial banget. Kan kita belum lihat respon ya. Oh, Kita iya. nggak pernah tahu. Tapi kamu tersulit selama proses itu apa? Koreografi sih saya. Koreografi. Di otak gua sama apa sih koreografi? Koreografinya lumayan harus beradaptasinya lumayan. Untuk kelenturan tubuh nggak masalah? Enggak sih ini kan karena gini mungkin nanti kalau nonton filmnya mungkin lebih memahami ya, artinya saya itu kalau kita syuting kan kadang-kadang ada breaknya ya. Kalau Ya. saya nggak ada break tiap hari syuting, Oh. jadi PR-nya banyak gitu, koreografi A, koreografi B, koreografi C, harus ngafalin, harus mengingat, harus nyesuaiin lagi sama situasi di lapangan. Itu sih yang mungkin agak apa namanya tantangannya di situ. Belum ngapalin lirik ya? Ya, kayak gitu. Belum dialog, belum Ya. lain-lain. Berarti emang padat banget ya? Padat, lebih ke padatnya sih. Nah Mas, sebelumnya kan sempat ada isu film ini nggak jadi tayang tuh. Itu kenapa nih? Saya kayaknya nggak siap aja waktu itu. Belum siap ya? Belum siap aja. Apa ya? Kan saya baru di industri itu, ya kan? Ini belum pernah Mas? Lama saya. Oh. Lama saya belum pernah bikin film. Karena saya pertama sama Mas Garin aja, gitu kan. Jadi jangan dulu deh, gitu. Nanti dulu deh. Karena saya takut kalah saing sama yang lain-lain gitu kan. Oke. Jadi tidak ada alasan apapun. Jadi Tapi pertama kenal Mas Garin di mana Mas? Sampai akhirnya berani bikin film siapa dia nih? saya baru kenal Mas Garin. Udah berapa puluh tahun? 20 tahun lah baru. Udah lama. Saya sudah rencanakan film ini dari 2003 sama Mas Garin. Jadi saya udah janji sama Mas Garin, "Enggak, nanti kapan kita ada kesempatan kita bikin ya." Oke Mas, nanti kapan kita bikin. Terus supaya jangan sampai bikin film asal-asalan. Ya udah, baru kira-kira 2022 Mas Garin telepon saya. Mas bikin yuk filmnya. Ayo Mas. Udah siap ya? Iya, nggak tahu aja memang dia udah siapkan semuanya itu. Kan datang ke saya udah siap semuanya, jadi gini. Ya nanti minggu depan aku sama Niko ke rumah ya. Ya, dari situ lah ke rumah saya. Ngobrol. Karena yang menarik lah. Untuk
pesan yang ingin disampaikan dari filmnya nih sebenarnya apa sih kalau buat kalian berdua? Bagi saya ini film yang penting sekali ya, apalagi buat saya sebagai orang yang hidup secara karir lahir di dunia film yang tentu saya cintai sampai sekarang ini gitu. Bagi saya penting sekali untuk melihat bagaimana sebuah industri yang memiliki apa ya, bisa dibilang perhatian yang cukup besar gitu ya, karena populer kan, industrinya itu populer, nonton banyak orang, untuk memahami bagaimana ini bisa tumbuh dari society gitu, dan bagaimana era-era tersebut tuh bisa mempengaruhi tumbuh kembangnya industri film ini dan proses kreatifnya. Jadi buat saya ini pertama sangat personal karena ini film tentang film. Tapi saya yakin orang akan relate juga sama film ini karena terutama bagi penonton film ya, karena mereka jadi akan punya sesuatu yang baru gitu tentang film Indonesia itu seperti apa sih. Jadi ini film tentang film untuk penonton film. Keren. Mas, dokumen nggak? Sebenarnya apa nih pesan? Iya, pesan yang sebenarnya ingin disampaikan. Oh, saya lebih ke pribadi juga nih. Saya aslinya adalah musisi dan hidup saya sebagai profesional bisnismen. Tapi saya penikmat film dan musik. Nah, industri kita ini kadang-kadang mindsetnya itu adalah dagang. Nah, akhirnya yang dihasilkan adalah komoditi gitu. Saya kepingin orang-orang hebat ini seperti Niko, pemeran dalam itu Mas Garin, cobalah bikin sesuatu yang memang ini bisa untuk memancing semua lapisan, terutama sineas segala macam itu untuk ini loh, kalau kita berani untuk bikin film itu jangan tanggung-tanggung, serius, jadi supaya membangkitkan lagi film itu untuk bangkit lagi dan musik lebih baik lagi. Saya nggak bilang ini bahwa film ini spektakuler, enggak, tapi kita mengerjakan dengan hati semuanya di sini. Outputnya itu nanti tinggal masyarakat umum aja menilai. Jadi pesan saya, jangan takut berkarya, terus aja berkarya. Kita nggak pernah tahu sampai kapan karya kita ini akan bisa diterima sampai seluruh dunia juga, supaya lebih maju lagi aja. Terakhir nih, kalau dari Niko untuk apa? Kan di sini ada perjalanan waktu transisi film-film juga dan musik-musik. Era mana yang paling menyenangkan kalau dirasakan dari layar sampai Era pra kemerdekaan. Oh iya, Itu salah satu favoritnya. Ya karena jarang ditampilkan di film-film hari ini kan. Gitu. Dan sudut pandangnya Mas Garin melihat era segitu buat saya sangat menarik. Gue dulu nonton sekolah pra kemerdekaan gimana ya? Sebelum kemerdekaan. Oke, terima kasih. Oke, thank you.